pada saat kedua kardus ini dibuka, kardus pertama itu berisi 1 potong kepala manusia dan juga 13 potong tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Aku Nurul Pujiati dan selamat datang di channel aku. Di kesempatan kali ini aku ingin membagikan salah satu kasus kriminal yang belum terpecahkan yang ada di Indonesia. Jadi kasus ini dikenal dengan istilah Setiabudi 13. Tapi kalian jangan berpikir ya, namanya Setiabudi 13 terus kalian mikirnya pelakunya Pak Setiabudi. Enggak. Karena Setiabudi 13 ini adalah kasus kriminal mutilasi pertama yang ada di Indonesia dan sampai saat ini kasus ini belum terpecahkan. Jadi kasus ini mencuat ke media setelah pada tanggal 23 November 1981 dua orang satpam PT Garuda Mataram Motor itu menemukan 2 buah kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Pusat. Awalnya nih ya, 2 orang satpam itu tidak begitu mempedulikan kedua kardus yang ada di situ itu. Mereka itu nggak peduli, tapi lama-kelamaan bau yang ditimbulkan dari kardus tersebut cukup mengganggu sehingga mereka melaporkan adanya kardus ini kepada petugas kepolisian yang kebetulan saat itu sedang berjaga di sekitaran TKP. Polisi ini adalah polisi lalu lintas ya, sehingga pada saat menerima laporan itu polisinya nggak segera mengecek kardus yang dilaporkan tadi karena beliau itu masih sibuk mengatur lalu lintas yang ada di sekitaran situ. Nah, selang beberapa lama ada nih 2 orang pemulung yang kebetulan melewati jalan itu, melihat adanya kardus di situ, mereka berinisiatif untuk mengambilnya. Tapi pada saat kardus itu diambil, loh, kok kardusnya berat? Berat loh kardusnya itu. Nah, mereka kan jadi penasaran isinya apa. Namun rasa penasaran ini mungkin yang akan membuat trauma bagi mereka seumur hidup ya. Karena pada saat kedua kardus ini dibuka, kardus pertama itu berisi 1 potong kepala manusia dan juga 13 potong tulang. Sedangkan kardus kedua berisi 180 potong daging manusia lengkap dengan organ dalam seperti hati, paru-paru, dan juga limpa. Wah, bayangkan, bayang loh, mereka itu ya ngambil kardus, pengen cari barang bekas, ngambil kardus, pas kardusnya dibuka isinya malah potongan daging. Ya nek potongan daging aja, ini potongan daging manusia loh. Wah, kalau aku yang menemukan itu sudah mungkin jadi kurus aku, seminggu nggak bisa makan, terus nggak perlu diet. Lalu kemudian potongan-potongan jasad tersebut dibawa ke RSCM untuk dilakukan proses autopsi. Menurut Dr. Munaim Idris selaku ahli forensik yang menangani kasus autopsi tersebut, beliau mengatakan bahwa ini adalah kasus yang paling berkesan dan terbengis yang pernah beliau tangani. Jadi Dr. Munaim Idris ini menyusun jasad-jasad korbannya tadi menjadi satu bagian tubuh yang nyaris utuh. Iya, nyaris utuh. Soalnya kenapa? Ada beberapa bagian dari potongan-potongan tubuh korban ini yang nggak ada di situ tuh, nggak ditemukan. Seperti pankreas, kandung kemih dan anusnya. Jadi ini tuh nggak ditemukan. Di bagian-bagian itu nggak ditemukan di situ. Seperti yang ditulis Dr. Munaim Idris di bukunya yang berjudul X-File, beliau mengatakan semuanya dapat disusun menjadi jasad manusia. Si pembunuh tidak hanya memotong-motong jasad korban secara sistematik, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Bayangkan, daging loh ini, disayat-sayat dari tulangnya. Wah, enggak paham rasanya gimana, saya nggak bisa membayangkan. Yes, nggak perlu dibayangkan, nggak perlu dibayangin. Berdasarkan hasil otopsi tadi, diduga korban ini berjenis kelamin laki-laki, berumur sekitar 18 sampai 21 tahun, memiliki tinggi badan sekitar 165 cm, berbadan tegap dan sedikit gemuk. Sedangkan ada ciri-ciri khusus seperti tahi lalat di beberapa bagian. Kata ahli forensik juga
diduga ini pelakunya itu sebenarnya lebih dari satu orang loh. Terus pembunuhan dan mutilasi ini diperkirakan dilakukan sekitar tanggal 21 November malam. Sedangkan kan tadi ditemukan tanggal 23 November ya, berarti ya sekitaran 2 hari ya, 2 hari. Dan mereka juga mengatakan bahwa pelakunya ini diperkirakan melakukan pemotongan ini sekitar 3-4 jam. Jadi memerlukan waktu sekitar 3-4 jam guna menghasilkan potongan-potongan tubuh yang seperti itu tadi. Ahli forensik juga mengatakan bahwa pelakunya ini diduga bukan orang sembarangan gitu. Karena dilihat dari potongannya yang begitu rapih, itu kan sangat sulit ya untuk orang biasa. Motong ayam aja kita tuh masih kesulitan, sedangkan ini mau motong tubuh manusia loh. Dan hasil potongannya itu sangat-sangat rapi. Kan ya sudah pasti ini orangnya itu sangat berpengalaman gitu. Entah itu berpengalaman dalam hal apa, tapi yang jelas kan ahli forensik juga mengatakan diduga pelakunya ini bukan orang sembarangan. Yang membuat kasus ini juga cukup menarik adalah, kan aku tadi bilang ya, pas penyusunan jasad itu kan jasadnya nyaris utuh, dan yang hilang cuma bagian-bagian di seputaran salur kencingnya. Nah, berarti bagian kepala, tangan itu kan lengkap. Dan anehnya, si pembunuh atau si pemutilasinya ini membiarkan kepalanya ini tetap utuh loh. Gak ada sayatan, gak ada apa gitu, gak disayat-sayat, gak dirusak gitu. Terus juga alat-alat vital seperti sidik jari untuk mengidentifikasinya itu juga gak dirusak. Jadi ya tetap ada gitu, kepalanya ya masih utuh, sidik jarinya ya masih utuh. Kan biasanya kalau pelaku mutilasi itu kan melakukan pembunuhan dan mutilasi itu untuk menghilangkan atau melenyapkan identitas korbannya. Nah, tapi ini anehnya, kepalanya tetap diutuhkan, kan ya bisa diidentifikasi tuh. Sidik jarinya juga tetap utuh. Nah, ini kan mempermudah pihak berwajib untuk melakukan identifikasi korbannya, sehingga kemudian pihak berwajib atau kepolisian itu membuat sketsa wajah serta sidik jari korban dan disebarkan secara besar-besaran di media. Nah, selama proses identifikasi ini pun banyak dari keluarga atau masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya itu datang ke RSCM untuk melihat korbannya gitu ya, untuk mengidentifikasi itu apakah ini anggota keluarganya atau temannya ataupun orang yang dikenalnya. Nah, tapi ini yang bikin misterius. Kan tadi kepalanya utuh, sidik jari juga ada, wajah juga nggak rusak. Tapi dari semua itu, dari semua korban yang maksudnya dari masyarakat yang melihat, membantu proses identifikasi itu, dan juga dari pihak kepolisian itu nggak bisa loh, sampai saat ini nggak bisa mengungkap siapa sebenarnya korban ini, siapa pelakunya. Korbannya itu loh sampai saat ini juga belum ditemukan. Padahal tadi kan sudah jelas yo, wajahnya juga utuh, sidik jari juga ada, tapi anehnya pelakunya itu tidak ketemu sampai saat ini. Jadi kasus mutilasi ini sampai saat ini, sampai aku buat video ini, pelakunya siapa juga nggak ketemu, jangankan pelakunya. Identitas korbannya itu sampai saat ini juga belum terungkapkan. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai kasus mutilasi pertama yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman punya informasi lainnya mengenai kasus ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian menyukai video ini, tolong bantu like-nya dan jangan lupa subscribe agar kedepannya aku bisa membuat video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.